sopir truk oknum pegawai Dishub Oki dipecat. Jembatan Ampera menjadi sasaran aksi vandalisme. Seorang guru di Banyuasin menang dalam Pilkades. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyajikan beragam informasi penting lainnya untuk menemani Anda pagi hari ini. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, oknum pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan pungli kepada sopir truk hingga aksi tak terpuji tersebut viral di media sosial. Aksi pungli itu direkam dan disebar oleh sopir truk korban pungli. Para pegawai ini pun langsung dicopot dari jabatannya. Yang minta duit itu? Nggak tahu saya pakaian Dishub kayaknya. Dishub. Iyalah, kamu kasih. Kasih tadi lah. Berapa kamu kasih? 15.000. Aksi 4 orang tenaga kerja sukarela atau TKS pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir saat melakukan pungli kepada sopir truk viral di media sosial. Ulah pungli para TKS ini sempat direkam oleh salah satu sopir truk korban pungli. Pungli itu dilakukan dengan modus mempertanyakan surat kelengkapan. Meski surat kendaraan lengkap, namun oknum petugas tetap meminta sejumlah uang kepada sopir yang melintas di Jalan Sepucuk Kayu Agung. Aksi pungli ini dilancarkan tidak hanya pada malam hari tetapi juga pada siang hari. Akibatnya 4 pegawai TKS Dishub tersebut langsung diberhentikan sebagai pegawai Dishub karena bukti yang ada ternyata sudah 6 kali melakukan hal serupa. Jadi di situ kami mendapatkan ada beberapa anggota yang memang betul-betul melakukan pungli terhadap supir truk. Dari sini kami kumpulkan dan kami rapatkan serta jajaran bahwa apabila oknum ataupun pegawai yang terlibat dalam melakukan pungli, itu konsekuensinya harus keluar dari Dinas Perhubungan. Para pegawai Dishub lainnya diperingatkan untuk tidak melakukan ulah menyimpang jika tidak ingin mengalami nasib yang sama seperti 4 pegawai tersebut. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pagelaran Pekan Olahraga Provinsi tahun 2021 yang dipusatkan di 3 kabupaten, yakni Oku, Oku Timur, dan Oku Selatan mengabaikan protokol kesehatan. Kelalaian tersebut terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sebanyak 17 cabang olahraga dipertandingkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Pekan Olahraga Provinsi Sumsel yang saat ini sudah mulai berlangsung. Di Ogan Komering Ulu, cabang olahraga basket sudah mulai digelar di Gor Batu Raja. Berdasarkan pantauan di lapangan, perhelatan tersebut tidak menerapkan protokol kesehatan bagi penonton maupun panitia pelaksana dan ofisial. Tak hanya itu, di lingkungan Gor Batu Raja pun banyak yang tidak menggunakan masker. Ketua KONI Oku Supriyadi Yazid menjelaskan, untuk penerapan protokol kesehatan pihaknya hanya mampu melaksanakan cek suhu, sementara panitia provinsi hingga saat ini belum ada kejelasan. Meski demikian, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Oku dan telah menyiapkan antigen gratis di kantor Dinas Kesehatan. Ya, sebenarnya dari provinsi ada, dari kita ada sebenarnya. Kalau dari kita sendiri, kita ya sedapat mungkin nanti misalnya termasuk di arena itu kita tes suhu, cuma itu kemampuan kita kan. Selain itu ya tidak mampu. Kalau penonton belum ada petunjuk. Tapi kalau atlet itu persyaratan. Sementara para atlet dan ofisial semuanya telah divaksinasi. KONI Oku juga mengeluhkan peralatan beberapa cabur yang belum tiba di Kabupaten Oku. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan.
Pemirsa, aksi vandalisme berupa pencurian dan pengerusakan kerap menyasar sarana infrastruktur di Sumatera Selatan. Akibatnya banyak infrastruktur di Sumsel yang kurang berfungsi optimal. BPPJN wilayah Sumsel mencatat aksi vandalisme ini sering terjadi di ikon kota Palembang, yakni Jembatan Ampera dan juga Jembatan Musim 4. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Sumsel, Ki Agus Saiful Anwar mengatakan aksi vandalisme tersebut sudah sering terjadi. Dalam 2 bulan, paling tidak ada satu kejadian yang menimpa sarana infrastruktur di Sumatera Selatan, seperti Jembatan Ampera yang kehilangan besi bipolarnya, lampu penerangan yang dicabut untuk dijual kembali oleh pencuri. Sementara untuk Jembatan Musim 4, alat monitoring ICMS kabelnya dipotong pencuri kabel, ujar Saiful saat dibincangi di sela-sela kegiatan peringatan Hari Jalan Nasional di Jakabaring Sport City Rabu siang. Saiful menerangkan pengawasan terhadap bangunan infrastruktur sudah dilakukan, mulai dari pemasangan CCTV di titik rawan, patroli rutin, dan berbagai tindakan lainnya. Terus lihat tadi penerangan jalan umumnya juga sudah ada yang cabut. Satu lagi musim 4 kita, alat monitoring SIMS itu berkali-kali kabelnya dipotong, dicuri. Nah ini kita mengajak masyarakat Sumsel, Palembang khususnya, marilah kita jaga sama-sama. Jangan sampai infrastruktur yang sudah kita siapkan dengan baik itu dalam pemeliharaannya harusnya biayanya tidak besar, jadi malah harus kita alokasikan dana yang cukup. Pihaknya pun telah menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum maupun instansi daerah untuk mengawasi infrastruktur yang ada. Untuk itu, Saiful berharap peran serta masyarakat untuk menjaga keutuhan infrastruktur yang sudah ada, agar biaya yang digunakan untuk memperbaiki dampak vandalisme bisa diarahkan ke pembangunan lainnya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Rapat paripurna KUA PPAS DPRD Pali. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Pandemi COVID-19 mendorong kita untuk melakukan perubahan perilaku dan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Penurunan kasus bukan berarti kita sudah bebas dari COVID-19. Kewaspadaan harus terus ditingkatkan, karena menuntaskan pandemi jadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali mengirimkan bantuan oksigen ke daerah yang lonjakan kasus COVID-19 cukup tinggi. Disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19 adalah ikhtiar kita bersama. Lindungi diri dan orang sekitarmu dengan tetap disiplin protokol kesehatan dan segera lakukan vaksinasi COVID-19. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Apresiasi tinggi bagi insan dan lembaga di Indonesia. Penuh dedikasi, menginspirasi, berkontribusi untuk negeri. Jadilah saksi momen membanggakan. Anugerah Indonesia Award 2021 di iNews. Selamat malam pemirsa.
Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Pemirsa, rapat paripurna ke-14 DPRD Kabupaten Penukal Abat Lematang Ilir atau Pali dalam rangka pengesahan kebijakan umum APBD atau KUA APBD dan prioritas platform anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2022 sukses digelar. Meskipun alot, akhirnya rapat paripurna selesai dilaksanakan. Anggota DPRD Kabupaten Penukal Abat Lematang Ilir. Rapat paripurna KUA PPAS yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pali dan diikuti oleh 23 dari 25 anggota DPRD Pali yang ada, dihadiri langsung oleh Bupati Pali. Meskipun pembahasan sebelumnya berjalan dengan alot, namun akhirnya diselesaikan. Rapat yang membahas kebijakan dan APBD Kabupaten Pali di tahun 2022 ini merupakan perumusan anggaran sementara untuk pembangunan Kabupaten Pali ke depannya. Meskipun APBD Pali di tahun 2022 nanti menurun dengan perkiraan hanya mencapai 700 miliar dan sangat jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yang mencapai 1 triliun lebih. Namun roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pali tetap stabil. Bupati Pali menyatakan akan memprioritaskan pembangunan gedung DPRD, kantor bupati, serta rumah sakit dan menyelesaikan semua gaji TKS dan guru yang sempat tertunda. Prioritas sekarang itu gedung DPRD, gedung bupati, kantor bupati, dan rumah sakit. Tentunya juga pekerjaan-pekerjaan lain yang berkesinambungan, pertanian, PDAM, dan lain-lain itu harus kita kerjakan bersama juga. Ketua DPRD Pali mengatakan, meskipun APBD Pali turun, namun DPRD Pali bersama pemerintah akan memprioritaskan kepentingan masyarakat. Selain itu akan ada dana perimbangan dari Menteri Keuangan sebesar 500 miliar yang akan digunakan menyesuaikan kebutuhan. Meskipun pembahasan yang cukup panjang, akhirnya KUA PPAS ditandatangani bersama antara DPRD dan Bupati Pali sehingga KUA PPAS Kabupaten Pali telah disahkan. Dari Pali, Bisron Silvana, iNews melaporkan. Setelah menggelar rapat paripurna pengesahan KUA PPAS, DPRD Pali langsung menggelar rapat paripurna yang kedua, yaitu dengan agenda penyampaian nota keuangan Bupati Pali dan berjalan dengan penuh hikmat. DPRD Kabupaten Penukal Abat Lematang Ilir, hari Senin, tanggal 5 Ilir, tentang Setelah menggelar rapat paripurna KUA PPAS DPRD Pali, sidang paripurna dilanjutkan dengan penyampaian nota keuangan Bupati Pali, diikuti oleh 23 anggota DPRD dari 25 anggota DPRD yang ada. Bupati Pali menyampaikan nota keuangan di hadapan wakil rakyat. Meskipun APBD Kabupaten Pali di tahun 2022 hanya mencapai 700 miliar, namun rencana pembangunan akan terus dilakukan dan akan mengedepankan kepentingan masyarakat yang mendasar. Selain itu ada juga penyampaian terkait dana perimbangan dari Menteri Keuangan yang akan ditransfer ke Kabupaten Pali sebesar 500 miliar sesuai dengan surat pemberitahuan dari Kementerian Keuangan. Dana ini akan digunakan dengan menyesuaikan program kerja yang telah disusun. Bupati Pali mengatakan pemerintah Kabupaten Pali akan menyelesaikan seluruh hutang tunda bayar yang terjadi di tahun 2020 yang lalu dan akan melanjutkan pembangunan Pali sesuai yang telah direncanakan.
Nah, ini enggak, karena kita membahas untuk 2022, artinya kan 2021, 2020 kan harus kita selesaikan. Artinya di dalam ini memang kuah PPh 729 itu 1 bulan yang lalu pembahasan. Artinya uang yang bakal masuk, ada PMK yang terbaru masuk, itu setelah perjalanan ini baru kita bahas. Jadi di situ nanti kelihatan bahwa hutang kita itu bisa dibayar, dan untuk pelaksanaan ke depan itu sudah tidak ada hutang atau tunda bayar. Ini kan tunda bayar, karena kebijakan keuangan juga dari pusat dulu. Tercapai. Selanjutnya, Ketua DPRD Pali mengatakan DPRD Pali akan mendukung langkah pemerintah Kabupaten Pali untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 23 tahun 2014 yaitu RAPBD, nota keuangan Bupati. Nah, di dalam nota keuangan Bupati tadi jelas Bupati menyebutkan sesuai dengan arah pembangunan kebijakan kita sekarang ini, pecahnya masih mengarah kepada pembangunan infrastruktur. Salah satunya di dalam pembangunan infrastruktur itu yaitu penyelesaian beberapa unit kantor vital yang ada di Kabupaten Pali. Antara lain kantor DPRD, kantor Bupati, dan Setelah melakukan serangkaian kegiatan rapat, akhirnya rapat paripurna yang kedua ini beragendakan penyampaian nota keuangan Bupati berjalan dengan lancar dan penuh hikmat. Semoga Kabupaten Pali kedepannya akan lebih maju lagi. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Untuk meningkatkan perekonomian petani, PT Pertamina Hulu Rokan Region 1 Zona 4 Pendopo Fit menggandeng kelompok tani di Kabupaten Pali. Petani akan menanam padi seri organik melalui program Pertanian Sehat Rumah Lingkungan dan Berkelanjutan atau PSRLB, serta menghasilkan lebih banyak dari penanaman padi biasa. PT Pertamina Hulu Rokan Region 1 Zona 4 Pendopo Field bersama para petani melakukan kegiatan tanam perdana padi seri organik di persawahan Abab Rejo Sari, Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Penanaman ini merupakan pilot proyek pertanian organik di Bumi Serapat Serasan. Selain para petani, kegiatan ini juga diikuti oleh sejumlah instansi di pemerintah Kabupaten Pali seperti Dinas Pertanian, Balitbang Lingkungan Hidup TNI dari Koramil 40403 Talang Ubi, serta dari Kejaksaan Negeri Pali. Penanaman padi seri organik merupakan salah satu program CSR Pertamina yang sebelumnya telah dilakukan oleh Pertamina Pendopo di Kecamatan Jirak, Kabupaten Musi Banyuasin. Ya, efektifnya dulu memang mulai dari Jira, dan setelah ini kita kembangkan 1 tahun terakhir inilah untuk di sini, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat sih harapannya bagi kelompok tani, terus kemudian bisa menular lagi kepada kelompoknya masing-masing, sehingga ya keberhasilan yang bisa kita gagas melalui program kecil ini nanti bisa memberikan manfaat. Intinya kita memberikan percontohan sebagai pilot, dan harapannya itu bisa termanfaatkan, tersebar. Setelah melakukan kegiatan tanam padi, juga dilakukan panen perdana berbagai jenis sayur organik di PPMP Pendopo yang dikelola oleh petani binaan Pertamina, didampingi petugas ahli organik dan herbal yang didatangkan Pertamina dari Pulau Jawa. Semoga dengan adanya program CSR Pertanian dari Pertamina dapat mengangkat perekonomian masyarakat di Kabupaten Pali, khususnya para petani. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Apresiasi tinggi bagi insan dan lembaga di Indonesia. Penuh dedikasi, menginspirasi, berkontribusi untuk negeri.
Jadilah saksi momen membanggakan. Anugerah Indonesia Award 2021 di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Anda kembali lagi dalam iNews Sumsel. Pemirsa, dengan kecurangan terjadi saat penghitungan suara pada pemilihan kepala desa di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Calon kepala desa yang dirugikan mengambil langkah pengaduan atas hasil penghitungan suara. Dua orang calon kepala desa Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin menduga ada kecurangan yang dilakukan oleh panitia Pilkades Desa Gasing secara terstruktur dan sistematis dalam daftar pemilih tetap. 4.937 orang terdaftar, padahal sebelumnya DPT yang telah disahkan berjumlah 5.080 suara. Sementara undangan menyebar diperkirakan 3.000 suara, pasalnya beberapa warga yang ingin menyumbangkan suara untuk calon pilihan mereka tidak mendapat undangan. Selain itu, di beberapa bilik pemungutan, tanggal dan jam pemilihan berbeda. Bahkan 15 menit sebelum penghitungan perolehan suara, pemenang sudah muncul serta disinyalir ada penggelembungan suara pada salah satu cakades. Calon kepala desa incumbent Ardiansyah mengatakan merasa dirugikan mulai dari pembentukan dan pergantian panitia yang tidak melibatkan dirinya, padahal semua menggunakan fasilitas desa. Dalam pembentukan panitia, saya tidak diundang oleh ketua BPD beserta anggota. Di situ dapat kita lihat bahwa adanya indikasi kecurangan yang akan dilakukan oleh oknum. Fasilitas yang mereka gunakan adalah fasilitas dari kantor desa. Sedangkan saya sendiri sebagai kepala desa tidak mengetahui mereka menggunakan fasilitas tersebut. Kejadian ini ya kami merasa dalam pemilihan e-voting ini sudah mencederai demokrasi yang ada di Banyuasin. Karena selama ini kami nilai di Banyuasin ini sudah sukses dan berhasil menyelenggarakan pemilihan secara e-voting. Jadi 2021 sudah mencederai. Karena kecurangan-kecurangan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Diduga kuat, ini disengaja. Kemudian para calon-calon pemilih yang lain ini merasa tidak mendapatkan hak pilihnya karena sengaja seperti tidak diundang. Jadi ini segera ditindaklanjuti agar demokrasi di Indonesia ini tidak dicederai. Ya, itu saya rasa seperti itulah nanti supaya ditindaklanjutin. Kalau memang tidak ada tindak lanjutan, mungkin kita naikkan ke ranah hukum. Dari dugaan kecurangan ini, para calon kepala desa belum merasa legowo. Mereka dapat menerima kekalahan jika pemilihan dilakukan dengan cara yang benar dan juga jujur. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang guru sekolah dasar di Desa Meranti, Kecamatan Suak Tapeh, Banyuasin, sukses terpilih menjadi kepala desa. Kemenangan telah diraih berkat dukungan penuh masyarakat. Desa Meranti yang mencalonkan dirinya untuk memimpin dan membangun desa 6 tahun ke depan. ...240 desa di Bumi Sedulang Studung, Kabupaten Banyuasin menggelar pemilihan kepala desa serentak Rabu 17 November lalu. Salah satu desa yang menggelar pemilihan kepala desa periode 2022 sampai 2028 adalah Desa Meranti, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin. Dalam pemilihan kepala desa ini, seorang guru honorer sekolah dasar
Paidul Syakroni menang telak, jauh mengungguli pesaingnya. Paidun meraih 57% suara, yakni 964 suara dari 1.727 suara sah. Dari 5 TPS, 4 TPS berhasil dimenangkannya. Awalnya Paidun didukung dan didorong oleh masyarakat Desa Meranti untuk maju pada pemilihan kepala desa. Paidun pun mengikuti dukungan tersebut. Kemudian penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru diikuti oleh Paidun. Ia pun lulus dengan nilai di atas passing grade. Meski lulus P3K guru, dukungan masyarakat pada Pilkades Desa Meranti justru terus mengalir dan semakin kuat. Ratusan masyarakat pun silih berganti berdatangan ke rumahnya untuk sekedar bersilaturahmi untuk memberikan dukungan. Hasilnya, Paidun yang dikenal dekat dengan masyarakat dan memiliki jiwa sosial yang tinggi resmi terpilih pada pemilihan kepala desa. Saya ucapkan terima kasih kepada pada hari ini tanggal 17 November 2021 saya sebagai pemenang dalam pemilihan kepala desa Meranti. Setelah terpilih saya akan melaksanakan tanggung jawab saya sebagai kepala desa Meranti karena tanggung jawab besar ada di depan mata demi kemajuan bersama untuk seluruh masyarakat desa Meranti. Dari video ini terlihat ribuan masyarakat terus berdatangan sejak beberapa hari sebelum hingga saat pencoblosan hingga kepala desa. Kini Paidun memantapkan diri mengemban amanah masyarakat memimpin dan memajukan Desa Meranti 6 tahun ke depan. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebound hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.